Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada bab 5, yaitu Roh Kudus memberi daya kekuatan. Anak-anak yang terkasih, peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan membuat para rasul itu mengalami kesedihan, mengalami ketakutan. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh sang guru. Mereka merasa takut kepada para penguasa, para pemimpin Yahudi, bahwa mereka juga akan diperlakukan seperti halnya Tuhan Yesus. Sehingga mereka, kalaupun harus bertemu, harus berkumpul, mereka adakan secara sembunyi-sembunyi dengan jendela dan pintu yang tertutup rapat-rapat supaya tidak diketahui oleh mereka. Apalagi untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, tentu saja mereka sangat ketakutan. Nah, anak-anak yang terkasih, namun demikian bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga menjanjikan kepada murid-muridnya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Nah, anak-anak yang terkasih, bahwa janji Tuhan Yesus ini digenapi pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api dan tiupan angin yang sangat keras, memenuhi ruangan tempat mereka berkumpul. Para murid sungguh percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri yang pernah dijanjikannya kepada mereka. Peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ini mengawali babak baru bagi kehidupan para murid Tuhan Yesus, juga bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Anak-anak yang terkasih, melalui peristiwa Pentakosta, gereja perdana ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin kencang. Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul agar mereka berani mewartakan dengan semangat yang berapi-api. Penggambaran Roh Kudus seperti angin kencang ini menggerakkan para rasul, gambarkan seperti nyala api. Ini adalah mengobarkan semangat para rasul yang berapi-api, berani mewartakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dari berbagai bangsa. Inilah yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, anak-anak yang terkasih. Di mana pada saat itu
para rasul berbicara menggunakan satu bahasa, tetapi dapat dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Maka dengan demikian, peran Roh Kudus bagi para rasul pada saat itu, saat peristiwa Pentakosta itu cukup jelas, anak-anak. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa dalam mewartakan Tuhan Yesus. Mereka juga semakin dipersatukan, dikuatkan dalam persatuan. Mereka mampu berkata-kata dalam bahasa roh. Roh Kudus menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan. Sehingga ketika mereka mewartakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan satu bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai bangsa. Inilah anak-anakku yang terjadi. Peran Roh Kudus bagi para rasul pada saat peristiwa Pentakosta. Anak-anak yang terkasih, pengaruh Roh Kudus itu begitu besar bagi perkembangan dan cara hidup jemaat beriman. Dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 digambarkan tentang cara hidup jemaat perdana. Roh Kudus mempersatukan jemaat mereka. Roh Kudus mempersatukan jemaat perdana sehingga mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, saling berbagi, dan disukai semua orang. Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan iman mereka. Anak-anak yang terkasih, mari kita coba bersama-sama untuk menyimpulkan apa sebenarnya peran Roh Kudus bagi para rasul. Apa peran Roh Kudus bagi gereja pada saat ini? Kemudian, apa juga peran Roh Kudus bagi kita? Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita lihat bersama-sama. Roh Kudus berperan bagi para rasul. Yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian kepada para rasul. Berani untuk mewartakan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan kepada para rasul. Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan yang ketiga adalah memberikan kekuatan kepada para rasul. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja, sehingga mereka saling memperhatikan, saling berbagi, saling menguatkan. Roh Kudus yang mendampingi para rasul juga mendampingi gereja pada saat ini. Peran Roh Kudus bagi gereja saat ini antara lain, Roh Kudus adalah roh
kebenaran yang menjadikan gereja tetap hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang beraktivitas dan berkembang, bukan gereja yang pasif. Kemudian yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Yang keempat adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Anak-anakku yang terkasih, itu adalah peran Roh Kudus baik bagi para rasul maupun bagi gereja pada masa kini. Nah, Santo Bonaventura pernah menyampaikan doa untuk mohon 7 karunia Roh Kudus. Apa saja 7 karunia Roh Kudus menurut Santo Bonaventura tersebut? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah memampukan kita untuk menikmati buah dari pohon kehidupan, yaitu adalah Allah sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah karunia pengertian. Karunia pengertian adalah berguna untuk mencerahkan akal budi kita. Kemudian karunia nasihat memampukan kita mengikuti jejak langkah-langkah Tuhan. Kemudian karunia keperkasaan. Apa yang dimaksud dengan karunia keperkasaan itu, anak-anak? Karunia keperkasaan adalah berguna bagi kita untuk menghadapi serangan-serangan gencar musuh, menghadapi godaan-godaan, menghadapi tantangan-tantangan yang bisa melemahkan kehidupan iman kita. Kemudian yang berikutnya adalah karunia pengenalan. Karunia pengenalan adalah berguna untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian berikutnya adalah karunia kesalehan. Karunia kesalehan itu berguna untuk menyelubungi kita dengan kemurahan dan belas kasihan. Dan yang terakhir adalah karunia takut akan Allah. Karunia takut akan Allah ini berguna menjauhkan kita dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam kekaguman kita akan kemuliaan Allah. Anak-anakku yang terkasih, Roh Kudus ini
membimbing umatnya melalui berbagai macam cara. Apa saja caranya itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah melalui sabdanya dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama. Lewat sabdanya dalam kitab suci, Allah membimbing kita. Allah menerangi kita, menyatakan kehendaknya, menegur dan menguatkan kita. Ini yang pertama, melalui sabdanya dalam kitab suci. Yang kedua adalah melalui gerejanya. Gereja sebagai persekutuan umat beriman di bawah pimpinan Sri Paus dan para uskup merupakan umat Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus secara istimewa memberikan Roh Kudus-Nya kepada gereja supaya selalu setia dan tidak sesat. Kehadiran Roh Kudus yang istimewa dalam gereja memampukan para pemimpin gereja untuk menafsirkan kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci. Oleh karena itu, dengan mengikuti ajaran gereja, kita mengikuti bimbingan Roh Kudus melalui gerejanya. Yang berikutnya, melalui bimbingan secara khusus. Roh Kudus seringkali juga memberikan inspirasi kepada seseorang secara khusus untuk mengerti atau melakukan sesuatu. Dan yang berikutnya adalah melalui bimbingan orang lain. Anak-anak yang terkasih, Roh Kudus juga bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menerima bimbingan Roh Kudus dengan belajar dari orang lain yang berpengetahuan, berpengalaman, penuh kebijaksanaan, serta kita bisa minta nasihat-nasihatnya dari orang lain yang ada di sekitar kita. Anak-anak yang terkasih, persoalannya bagaimana caranya supaya dalam hidup sehari-hari, dalam perkembangan dari masa ke masa, kita bisa tumbuh dalam karunia Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih, tentu ini tidak mudah. Banyak tantangan, banyak godaan yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus yakin bahwa kita bisa bertumbuh dalam karunia Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tumbuh dalam karunia Roh Kudus? Yang pertama adalah menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Kemudian memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah. Introspeksi diri, refleksi atas segala perbuatan kita, bisa membuka hati kita untuk secara sungguh-sungguh mencari kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Kemudian yang keempat, senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-firman-Nya dalam kitab suci. Dengan rajin membaca Alkitab, rajin membaca kitab suci, merenungkan dan menghayati sabdanya akan menggerakkan kita tumbuh berkembang dalam karunia roh.
Biarlah sabda dan firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci menuntun perilaku kita dalam hidup sehari-hari. Maka yang kelima adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama. Yang keenam, meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Bisa tokoh-tokoh umat ataupun juga pemimpin gereja setempat di mana kita berada. Anak-anakku yang terkasih, harapan kita bersama kita bisa tumbuh berkembang dalam karunia Roh Kudus yang memampukan dan menuntun langkah hidup kita menuju kepada kebaikan. Maka dengan tumbuh dan berkembang dalam karunia Roh Kudus akan menuntun kita kepada keselamatan yang telah dijanjikan sendiri oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bersyukur dan juga senantiasa mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang tua, saudara kita, agar senantiasa dijaga kesehatannya dan bersama-sama tumbuh dalam karunia Roh Kudus. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.